Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita belajar membaca Al-Quran secara pelan-pelan dan juga belajar ilmu tajwid dasar. Nah, sekarang kita belajar di surah Al-Baqarah, tepatnya di halaman 7. Nah, sedikit info bagi saudara-saudara jamaah sekalian yang ingin mendapatkan buku tajwid PDF secara gratis, silakan hubungi di nomor WA saya 0822 59050641. Nah, baiklah kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulna ihbitu minha jami'a. Nah, di awal ayat ini ada nun sukun bertemu dengan ha. Hukumnya izhar. Izhar itu artinya jelas. Maksudnya adalah membaca nun sukunnya dengan jelas, tidak didengungkan. Kemudian tanwin yang harkat fathah seperti ini ya, ketika diwakaf dia dibaca fathah saja, dua harokat, disebut dengan mad iwad. Jadi dibaca jami'a. Jadi dibaca seperti mad asli ya. Nah, ini disebut dengan mad iwad, yaitu menggantikan bunyi tanwin menjadi alif sehingga dia hanya panjangnya dua harokat. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khawfun 'alaihim wala hum yahzanun. Di sini ada mim yang bertasydid. Mim yang bertasydid itu dibaca gunnah yang kamilah, maksudnya adalah dibaca dengung ya, kadar dengungnya dua harokat. Kemudian nun yang bertasydid juga dibaca gunnah. Mim sukun bertemu dengan mim, idgham mimi ya, diidghamkan mim yang pertama adalah mim yang kedua, kemudian didengungkan. Nun yang bertasydid didengungkan. Jadi ada dua huruf yang ketika bertasydid dia dibaca gunnah, yaitu mim dan nun. Kemudian ada tanwin ataupun baris dua bertemu dengan huruf fa. Hukumnya ikhfa. Ikhfa itu menyembunyikan bunyi nun mati ataupun tanwin ke dalam huruf ikhfa sehingga bunyi tanwinnya menjadi samar-samar. Maka ketika dibaca bunyinya seperti ini. Hudang pada dasarnya adalah hudan. Hudan, tetapi ketika bertemu dengan fa maka dibaca hudan faman tabi'a. Itu juga nun sukun bertemu dengan ta, hukumnya ikhfa. Ikhfa itu menyembunyikan bunyi nun sukun ataupun tanwin ke dalam huruf ikhfa sehingga bunyi tanwin ataupun nun sukunnya menjadi samar-samar. Kemudian ketika kita waqaf yahzanun, ini disebut dengan mad arid lisukun. Nah, mad arid lisukun itu adalah mad asli bertemu dengan huruf yang sukun karena waqaf. Jadi di sini ada mad asli yaitu harkat dhammah bertemu dengan waw yang sukun. Kemudian bertemu dengan huruf yang kita wakafkan. Ketika kita wakafkan maka kita sukunkan huruf tersebut. Maka disebut dengan mad arid lisukun. Mad arid lisukun itu panjangnya minimal 3 harokat, boleh 4 atau 5 harokat. Kita lanjut ke ayat selanjutnya. Wallazina kafaru wa kazzabu bi ayatina ulaika ashabun nar. Nah, di ayat ini ada harokat fathah yang seperti alif kecil ini disebut dengan mad asli, panjangnya 2 harokat ya.
A 2 harokat, ia juga 2 harokat. Kemudian ada mad asli di sini juga bertemu dengan hamzah di lain kalimat ya. Mad asli harkat fathah bertemu dengan alif, kemudian bertemu dengan hamzah di lain kalimat disebut dengan mad jaiz munfasil. Jadi di sini ini adalah hamzah. Kenapa? Karena dia berharokat. Perbedaan alif dan hamzah itu adalah kalau hamzah dia ada harokatnya, kalau alif dia tidak ada harokatnya. Maka ini mad jaiz munfasil, panjangnya 5 harokat. Kemudian ulaika, la mad asli bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat, panjangnya 5 harokat, disebut dengan mad wajib muttasil. Alif lam bertemu dengan nun disebut alif lam syamsiah ya. Alif lam syamsiah itu tidak dibaca, ditandai dengan ada tasdid pada huruf selanjutnya ya, pada huruf setelah alif lam. Nah di sini ada nun, ketika nun ini bertasdid maka dibaca dengung. Kemudian ketika kita wakafkan ashabun nar, maka nar ini hukumnya yaitu mad arid lisukun ya, yaitu mad asli bertemu dengan huruf yang sukun karena kita wakaf. Hum fiha khalidun, mim sukun bertemu dengan fa dibaca idhar syafawi, bahkan ini adalah syiddatul idhar, sangat-sangat diizharkan, tidak boleh sampai dengung. Nah kita ke ayat selanjutnya. Ya bani Israil azkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Ya panjang 2 harokat mad asli, ni panjang 5 harokat mad jaiz munfasil, yaitu mad asli bertemu dengan hamzah di lain kalimat. Isra, ra dipanjangkan 5 harokat karena mad wajib muttasil, itu mad asli bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat. Kemudian allati, ti dibaca panjang 5 harokat mad jaiz munfasil. An tidak boleh dengung karena nun sukun bertemu dengan ain, hukumnya ilhar yaitu membaca nun sukunnya dengan jelas. Begitu juga mim sukun bertemu dengan ta dibaca jelas tanpa dengung, yaitu izhar syafawi. Maka ketika dibaca an'amtu alaikum tidak boleh didengungkan. Wa aufu bi'ahdi ufi bi'ahdikum, wa aufu bi'ahdi ufi bi'ahdikum wa iyaya farhabun. Ahdi dibaca panjang 5 harokat mad jaiz munfasil. Kemudian ada tanda wakaf jim yang seperti ini, artinya wakaf jaiz, yaitu boleh wakaf dan boleh wasal, jadi sama ya. Wakaf juga boleh kita berhenti di sini atau kita langsung menyambungkan bacaan juga boleh. Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum, musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bih. Nah di sini ya ada mad asli bertemu dengan hamzah di lain kalimat disebut dengan mad jaiz munfasil, panjangnya 5 harokat. Nun sukun bertemu dengan huruf zai, hukumnya ikhfa ya, jadi didengungkan 2 harokat beserta nun sukunnya disembunyikan ke dalam huruf zai dan dibaca samar-samar seperti ini. Anzal, anzal. Kemudian ada tanwin bertemu dengan lam, hukumnya idgham bila gunnah, jadi memasukkan tanwin ke dalam huruf lam sehingga tanwinnya tidak lagi dibaca langsung pada tasdid lam beserta tidak boleh dengung bila gunnah ya, tidak dengan berdengung. Kemudian mim sukun bertemu dengan waw, hukumnya syiddatul idhar, sangat-sangat diizharkan ya, jangan sampai ada dengung. Kemudian nu mad jaiz munfasil panjang 5 harokat.
tanwin bertemu dengan ba hukumnya adalah iqlab, yaitu membalikkan bunyi tanwin menjadi bunyi mim sukun. Seolah-olah di sini ada mim sukun. Awwala kafirim bih. Jadi dibalikkan tanwin menjadi bunyi mim, kemudian didengungkan kadar 2 harokat. Nah, wakaf yang seperti ini artinya boleh wakaf tapi lebih aula melanjutkan. Ini disebut wasal aula ya. Kalau kita melanjutkan itu lebih bagus, kalau kita wakafkan di sini juga tidak apa-apa. Nah, bagi kita yang nafas kita pendek, jadi lebih baik kita wakafkan di sini saja. Wala tashtaru bi ayati thamanan qalila wa iyaya fattaqun. Tanwin bertemu dengan qaf, ikhfa, yaitu menyembunyikan bunyi tanwin ke dalam qaf beserta didengungkan. Kemudian tanwin bertemu dengan waw, idgham ma'a gunnah ataupun idgham bi gunnah, yaitu masukkan bunyi tanwin ke dalam huruf waw kemudian didengungkan qadar 2 harokat. Wala talbisul haqq ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. Kita baca saja ya. Saya rasa ini ada hukum-hukum tajwid tapi sama seperti ayat sebelumnya, jadi kita lanjutkan saja. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala ta'qilun. Nun bertasydid dibaca gunnah, kemudian nun bertemu dengan sin, nun sukun bertemu dengan fa, nun sukun bertemu dengan huruf ta, ini semuanya adalah ikhfa. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Ta yang seperti ini disebut dengan ta marbutah. Kalau kita wakaf menjadi ha, kalau kita lanjut menjadi huruf ta, disebut dengan ta marbutah. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Nun bertasydid ya dibaca gunnah, mim sukun bertemu dengan mim hukumnya idgham mimi. Ya bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Wattaqu yawman la tajzi nafsun 'an nafsin syai'an wa la yuqbalu minha syafa'ah ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. صدق الله العظيم.